sesuai perkiraan ya. Jadi kita Oke. memperkirakan akan ada surplus sekitar 1,1 miliar dolar, ini bahkan lebih tinggi lagi, 1,2 Hmm, miliar dolar. Terutama ini didukung juga oleh ekspor yang mulai menggeliat juga, terutama betul. komoditas ya. Lalu juga import sebenarnya ini dua sisi harus kita lihat Iya. ya. Jadi kalau kita lihat import non migasnya juga mulai meningkat, nih artinya Mhm. aktivitas ekonomi domestiknya mulai bergerak ya pasca Oke. pelonggaran PSBB. Jadi ini sebenarnya berita yang cukup baik di Mhm. mana kita lihat juga ada permintaan yang real ya untuk import Mhm. ini dari mereka yang sebelumnya mungkin menunda untuk mengimport barang, bahan baku contohnya misalnya atau misal pun BBM ataupun Mhm. bahan-bahan material lain yang selama ini tertunda karena ada PSBB. Oke, kalau kita lihat tadi juga Anda, membahas untuk impornya sendiri, kalau secara, sektoral begitu ya, impor barang konsumsi ini membukukan kenaikan yang cukup pesat atau 37,15% secara year on year. Nah, apakah ini memang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya daya belinya juga sudah mulai pulih, Pak David? Ya ini kebanyakan terkait dengan kebutuhan pangan ya, Mhm. seperti ada beberapa produk pangan kita lihat meningkat permintaan importnya. Lalu Iya. juga terkait elektronik ya, selama PSBB mungkin kemarin ada masa lebaran juga dan ada kebutuhan juga ya karena banyak sekarang masyarakat yang membutuhkan peralatan IT maupun elektronik ya karena banyak Mhm. Mhm. misalnya sekolah juga kan sekarang study from home ya, jadi mereka membutuhkan mungkin alat-alat komputer dan lain-lainnya yang perlu mereka penuhi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini saya pikir yang salah satunya juga yang meningkatkan permintaan import konsumsi. Ya. Oke, kalau untuk impor bahan baku sendiri ternyata, masih memperoleh, kontraksi atau minus 13,27% secara tahunan. Nah ini apakah memang tandanya sepertinya untuk industri sendiri karena impor bahan bakunya masih tertekan itu masih belum cukup bergeliat, Pak David? Ya, terutama juga kan mungkin ini karena harga juga ya. Beberapa bahan Oke. baku tuh harganya juga turun, termasuk juga BBM sempat turun ya. Tapi saya pikir ini ke depan dengan mulai PSBB dilonggarkan, permintaan untuk bahan bakunya juga akan meningkat ya. Apalagi yang terkait dengan kebutuhan protokol kesehatan. Saya pikir ini permintaannya akan juga meningkat dan juga yang terkait dengan produksi bahan-bahan pokok ya, saya pikir juga akan meningkat ke depannya. Artinya surplus neraca dagangnya ini belum mencerminkan fundamental kita juga ya, Pak? Belum, terlalu nyata gitu atau masih semu? Ya, memang ini terkait dengan struktur ekonomi kita ya. Struktur Mhm. ekonomi kita ini memang untuk kebutuhan bahan baku, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di tengah ini ya, ya untuk produksi bahan baku kita masih kurang ya. Ini kebanyakan dipenuhi dengan impor. Jadi kalau misalnya impor bahan bakunya rendah, itu sebenarnya cerminan juga memang kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Oke. Jadi kita berharap memang ke depan ini juga mulai banyak investasi masuk untuk memenuhi produksi terutama bahan bakunya ini ya, untuk Mhm. Mhm. intermediate goods-nya ini. Nah, saya pikir ini kesempatan apalagi sekarang juga banyak negara-negara yang sebenarnya ingin melakukan relokasi ya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita jemput bola untuk memenuhi juga atau mengurangi tadi ya kebutuhan bahan baku yang selama ini kita impor. Mhm. Nah